Assalamualaikum, apa kabar? Terima kasih telah menyimak kembali Amalia Podcast. Karena situasi yang semakin kondusif di masa pandemi ini di negara bagian New South Wales, khususnya di Sydney, maka Amalia Podcast mulai membuat episode baru, yaitu episode offline, di mana kami mendatangi tamu-tamu kami. Dan sangat menyenangkan karena bisa berbincang-bincang dengan Pak Amin ini di tengah suasana pagi yang sejuk ya Pak ya. Suasana pagi yang sangat sejuk dengan kicauan burung, baru hujan, jadi hawanya juga sangat sejuk gitu untuk kita bisa ngobrol-ngobrol santai di hari ini. Dr. Amin Hadi mendapatkan gelar Bachelor of Arts dari Islamic University Madinah, Arab Saudi, kemudian Master of Arts dari University Al-Azhar Kairo, dan PhD dari University New South Wales, Australia. Pak Amin pernah menjadi anggota Advisory Board for Islamic Affairs pada masa pemerintahan Perdana Menteri John Howard, kemudian menerima Award on Interfaith and Harmony dari Premier New South Wales tahun 2013. Dr. Amin adalah co-chair dari Australian National Dialogue of Jews, Muslim and Christian, serta anggota Australian Partnership of Religious Organization. Assalamualaikum Pak Amin, apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Baik, alhamdulillah. Waduh, senang sekali bisa ketemu langsung sama Pak Amin ya setelah berapa lama nih Pak? Kita sempat harus di rumah ya, lebih banyak di rumah selama beberapa minggu bulan terakhir ya Pak ya. Kita mengungkung diri ya. Iya, mengungkung diri, kemudian alhamdulillah karena partisipasi masyarakat juga baik, kemudian juga penanganan pandemi ini baik oleh pemerintah negara bagian, maka kita udah bisa lagi deh Pak ya, hampir normal lagi nih, udah bisa keluar lagi. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah sudah boleh copot masker lagi. Kemarin kan sempat harus copot masker ya Pak ya. Iya, ini tentunya satu hal yang harus kita syukuri dan mudah-mudahan di Indonesia juga akan membaik kondisinya Pak ya. Itu yang kita harapkan. Iya, kita harapkan. Agak kadang prihatin sih dengan kondisi di tanah air, tapi insya Allah kondisinya bisa terus membaik. Seperti itu. Nah, Pak Amin sudah lama sekali tinggal di Australia Pak ya, dan merupakan figur yang diakui oleh banyak kalangan, baik oleh pemerintah ataupun oleh komunitas masyarakat di Australia, baik masyarakat Indonesia maupun di luar Indonesia. Tapi Bapak selalu mengikuti perkembangan terkini ya Pak ya tentang situasi di Indonesia, situasi politik nasional di Indonesia maupun tentunya khususnya yang berkaitan misalnya tentang keumatan ya Pak ya, tentang isu-isu keislaman yang terjadi di Indonesia dan hubungkan juga dengan situasi kenegaraan. Di awal-awal penunjukan ya, di hari-hari pertama penunjukannya Pak Yakut ini langsung berbicara tentang populisme Islam Pak ya. Beliau mengatakan bahwa Indonesia sebaiknya menghindari populisme Islam gitu, dan kemudian mengembalikan Islam itu sebagai inspirasi bukan aspirasi seperti itu. Dan cukup mengundang pro kontra juga sih Pak ya gitu. Ada yang menilai pernyataan itu berlebihan, ada juga yang mendukung gitu. Itu sebetulnya menurut saya sebuah hal yang sangat biasa ya dalam kehidupan berbangsa dan beragama kita lah gitu ya. Tapi kebetulan kan memang populisme ini juga fenomena global ya Pak ya, nggak cuma terjadi di Indonesia gitu, dan juga bukan hanya tentang agama, terjadi juga di beberapa negara lain. Nah, kalau menurut Bapak sendiri gimana sih Pak, apakah memang Indonesia itu sudah terlihat ada tren terjadinya populisme Islam, dan apakah sebetulnya populisme Islam itu selalu buruk Pak? Iya, begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya dan mengajak saya untuk berbincang-bincang pada pagi yang mendung ini, tapi alhamdulillah udaranya nyaman juga. Udaranya nyaman sekali. Dan kedua juga sekali lagi kita bersyukur semua bahwa kita hidup di Australia dalam suasana pandemik ini. Kita merasakan hal-hal yang sangat-sangat positif ya, bahwa dalam keadaan negara Eropa masih banyak yang lockdown. Kita di Australia mulai kemarin sudah dinyatakan ya seolah kita bebas bergerak kemana saja ya. Tidak ada lagi satu daerah yang lockdown satupun di Australia ya Pak ya. Sementara juga perkembangan ekonomi sudah pulih. Bahkan dikatakan sekarang ini growth of economy sudah bahkan lebih baik dari sebelum pandemi. Ini suatu hal yang patut kita syukuri. Ya, kita sebagai katakanlah bagian dari masyarakat Indonesia yang tinggal di Australia merasakan ini,
Dan kita juga walaupun kita jauh di Indonesia, karena kecintaan kita terhadap Indonesia, kita ini masih terus mengadakan pengamatan. Betul, ya. betul. Mengamati itu dari luar negeri barangkali lebih objektif daripada yang ada di dalamnya. Betul, betul. Katanya kalau kita dari jauh tuh baunya lebih wangi katanya Pak, gitu. Iya. Kacamata kita jadi fokus ke sana, melihatnya kita utuh ke Indonesia. Betul, kalau kita ada di dalam, barangkali kita melihat dari satu tempat ke tempat yang lain, sementara tempat yang lain tidak terlihat. Betul. Sementara kita di sini, jadi kita selalu perhatian mengikuti karena rasa kecintaan kita. Betul, Pak. Kita sangat melihat bahwa Indonesia itu termasuk perkembangan Islami politiknya sangat dinamik, sangat dinamik. Dan itu banyak diakui oleh para scholars yang mengamati Indonesia dalam Islamic politics dan juga dalam perkembangan agama dan juga dalam perkembangan pemerintah sendiri pun itu sangat diamati. Jadi kalau ada orang ahli-ahli Indonesia tidak rajin mengamati perkembangan di sana, dia akan ketinggalan karena sangat cepat terjadi perkembangan itu. Karena itu ya kita semuanya dengan segala hiruk pikuk yang positif dan negatif kita mengamati hal itu. Tetapi kaitannya terutama adalah sekarang Indonesia sudah betul-betul masuk dalam era demokrasi. Dengan begitu ini lebih lagi mempercepat perkembangan dinamika yang terjadi di Indonesia. Sekarang terakhir ini tadi disebutkan ya banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang selalu berdatangan ya satu dengan satu, yaitu memberikan perkembangan atau wacana baru terhadap Islamic politics di Indonesia. Barangkali orang juga menyoroti setelah kepulangan Habib Rizik dari Saudi dengan segala implikasinya tadi, seolah-olah Indonesia sepertinya masuk fase baru, kalau boleh saya menggunakan istilah ini, walaupun memang itu selalu ada baru-baru gitu ya. Tetapi sekarang termasuk kita melihat dengan reshuffle kabinet yang sekarang ini, setelah kemarin menteri yang lalu juga penuh dengan segala macam hiruk pikuk ya. Kalau boleh saya menggunakan kata-kata kontroversial term yang dibawa oleh Menteri Agama, sekarang kita mendapatkan Menteri Agama yang baru, yang kita harapkan bahwa yang Menteri Agama baru ini akan membawa wacana baru juga yang berbeda dengan yang lalu. Memang kenyataannya berlalu, tetapi masyarakat juga banyak bereaksi terhadap apakah itu sudah merupakan policy ataukah masih baru merupakan statement. Tapi yang jelas itu sudah menjadi wacana politik keagamaan di Indonesia, Islamic politik tadi yang saya katakan. Dan poin yang terbaru adalah ya apa dengan istilah populisme Islam di Indonesia itu, populisme Islam ini selama ini belum banyak didengar, belum disebutkan, walaupun istilah ini ada muncul dalam Islamic politics, namun selama ini lebih banyak yang kita gunakan adalah ekstremisme atau radikalisme, fundamentalisme. Baru sekarang inilah orang disuguhi dengan wacana baru ya tentang Islam, populisme Islam. Tetapi pada hakikatnya menurut saya adalah penamaan istilah, penggunaan nama for the same thing gitu ya, different names for the same icon. Itu menurut pendapat saya bahwa di Indonesia sekarang ini terjadi perkembangan politik yang menarik, di mana dengan adanya demokratisasi yang bebas ini, maka muncul berbagai elemen yang ada di masyarakat. Ini menurut saya sesuatu yang natural, yang normal, di mana ada kebebasan maka akan muncullah berbagai wacana. Masalahnya sekarang adalah bagaimana cara pemerintah Indonesia menghadapi berbagai macam wacana yang kebanyakan dianggap barangkali tidak sejalan dengan polisi dari pemerintah Indonesia. Dengan polisi mainstream gitu ya Pak ya. Ini saya rasa masalah yang perlu dikaji, ya perlu dilihat, dimonitor, dan juga pemerintah sebetulnya perlu mengambil menempatkan kontribusi ya, dari pengamat politik, baik itu yang di luar apapun juga dari politician sendiri, tidak semata-mata yang dari pemerintah, tapi juga kalangan yang apakah di parlemen atau di perguruan tinggi, ya, terutama dia sekolah pemikir Islam perlu diajak bicara gitu ya. Karena hal ini adalah hal-hal yang mungkin tidak dilihat atau terjadi sebelumnya. Jadi untuk menanggapi ini pemerintah harus lebih jeli gitu. Terutama juga tadi kita bicara mengenai Islam Nusantara itu sendiri ya. Yang dulu munculnya ide itu barangkali adalah memunculkan Islam yang berwacana Indonesia, background culture dan tradition yang sangat positif. Tapi dalam perkembangan berikutnya
baik ini apakah karena dari dalam kalangan sendiri yang menganut paham itu atau dari yang tidak setuju dengan pendapat itu, timbullah kemudian diskusi polemik-polemik yang bahkan tidak produktif ya, untuk kedua belah pihak. Tidak produktif akhirnya. Justru merugikan semua pihak. Yang semestinya kita sebagai orang Indonesia mestinya mendukung ide itu, tapi karena kemudian tadi itu menjadi lebih, kemudian orang bisa mengatakan itu sebenarnya kelompok yang eksklusif, menganggap orang yang tidak sependapat dia dianggap apakah itu non-Islamik atau non-demokratik dan seterusnya. Langsung diberi cap ya Pak ya, cap radikal, tidak demokratis, tidak nasionalis, seperti itu ya Pak ya. Sementara kita sebagai umat masyarakat Islam Indonesia itu sudah dikenal dari zaman dulu, orang Islamnya adalah orang yang sangat toleran, yang sangat menjunjung tinggi kebudayaan dan lokal Islam. Bisa dilihat sejarahnya masuk Islam Indonesia sendiri adalah dengan cara seperti itu. Bagaimana sikap cara Wali Songo membawakan Islam seperti itu kepada orang-orang yang kala itu sangat belum kenal dengan Islam. Jadi cara-cara ini perlu diadop terus oleh siapapun yang ingin menginginkan agar Islam berkembang secara positif di Indonesia. Jadi kalau kita ingin menjinakkan istilahnya ada singa yang liar, itu harus dihadapi, dikonfrontasi, tetapi kita harus menemukan cara bagaimana menjinakkan dengan cara yang baik. Dengan cara dialog, Pak. Iya, cara dialog, mendekati. Ini yang selalu saya sarankan dalam beberapa wawancara saya, hendaknya melakukan pendekatan yang bersifat kompromatif, ya, mengadop. Jangan menganggap orang yang berbeda pendapat itu sebagai lawan. Lawan dalam pengertian dalam politik understanding once against another, tapi anggap itu sebagai memperkaya wacana karena ada beberapa pendapat yang berbeda, sehingga kita tidak menjadi orang yang katakanlah fanatik atau menjadi oppressor terhadap pendapat yang berseberangan. Itu yang sangat kita harapkan yang terjadi di Indonesia. Nah, tadi menarik Pak, berarti kita itu harus membuka ruang dialog seluas-luasnya Pak ya, dengan pihak yang mungkin kita anggap tidak sejalan gitu kan, atau menyalahilah apa yang sudah menjadi konsensus gitu. Nah ini saya mau kaitkan dengan ini nih Pak, akhirnya kan Front Pembela Islam itu dilarang ya Pak ya di Indonesia. Lah ada beberapa wacana sebelumnya ini bahwa sebetulnya katanya nggak dilarang, tapi karena nggak memperpanjang, karena tidak memperpanjang izin katanya, akhirnya expired lah mungkin ya, seperti itu kurang lebih. Ada banyak versi lah ya, dari segi legal, dari segi yuridis, politis dan lain-lain. Tapi intinya adalah FPI akhirnya sekarang sudah tidak boleh lagi gitu kan melakukan aktivitas di Indonesia. Berganti nama sih Pak, jadi Forum Pemersatu Islam. Iya, itu Pemersatu Islam, dan ingin lebih fokus untuk kegiatan sosial seperti itu katanya. Nah, tapi poinnya kan tetap ini sudah dilarang ya Pak ya, disband. Dan ini sebetulnya bukan yang pertama, karena HTI pun sebelumnya dilarang di Indonesia. Nah, berarti gimana Pak? Bapak setuju nggak sih dengan tindakan-tindakan pelarangan seperti ini? Mungkin bisa dikaitkan juga dengan pengalaman Bapak mengamati kejadian serupa di Australia gitu Pak. Karena yang sepertinya kan dikhawatirkan itu katanya ideologinya gitu ya. Yaitu tadi radikal lah, fundamentalis lah gitu ya, ekstremis lah gitu. Tapi apakah kemudian dengan melarang institusi kita bisa juga mematikan ideologinya Pak? Dan apakah itu tadi kembali pertanyaan saya sebelumnya, apakah itu sebetulnya langkah yang tepat Pak untuk dilakukan di sebuah negara demokratis? Iya, menurut saya kalau kita sudah mengikrarkan diri bahwa kita dengan reformasi itu kita masuk dalam dunia demokrasi, seharusnya cara kita menghadapi orang yang tadi berseberangan dengan kita jangan cara opresif, membubarkan, melarang itu dan sebagainya. Itu adalah cara-cara yang pernah dilakukan oleh zaman dulu. Orde lama itu. Orde baru juga ya Pak? Baru juga. Jadi cara seperti militerisme ya, approach pendekat seperti itu menurut saya harus dihindari itu. Apalagi sekarang ini, maaf ini harus saya sampaikan kalau itu kepada Presiden Widodo. Presiden Widodo tidak langsung kalau ada masalah besar timbul, mestinya beliau langsung muncul di media memberikan wacana pemerintah itu apa. Jadi sikapnya harus terbuka. Kalau dia salah harus kata hukum. Kalau dia salah tidak. Tapi itu harus presiden sendiri yang berkata itu, dan itu diikuti dengan fakta gitu ya. Dengan data dan fakta. Ya, gitu, fakta ya. Saya tidak berarti mendukung Habib Rizk misalnya. Kalau dia dengan ada perkawinan kemudian dia waktu datang disambut massa yang luar biasa besar itu kan bukan dia yang mengundang Bang Organisir ya, dan kemudian sudah didenda 50 juta. Itu
Jadi saya bicara dalam konteks hukum saja lah ya. Kalau sudah prosesnya harus ditampuh dengan jalur hukum yang benar, sehingga masyarakat juga akan memahami menerima ada yang benar. Tapi yang terjadi sekarang ini menjadi sangat luar biasa. Ya, jalur-jalur hukum seolah-olah tidak ditempuh sama sekali atau tidak ditempuh dengan cara yang benar, dan kemudian masyarakat berkesan bahwa setiap oposisi mesti dibungkam. Ya, itu tidak akan produktif, dan sebaliknya nanti justru oposisi akan bergerak terus di luar jalur yang resmi, itu justru membahayakan pemerintah sendiri. Ya, sebetulnya itu juga saya katakan dalam beberapa pembicaraan lalu, kita ini beruntung punya presiden yang seorang kiai. Seharusnya ini yang mestinya Pak Widodo memanfaatkan wakil presiden ini dengan betul untuk aktif. Amin ya, lebih aktif ya Pak. Untuk aktif terjun menemui tokoh-tokoh Islam. Karena dulu dekat dengan dia waktu di MUI misalnya, ya ada komunikasi dengan mereka-mereka yang dianggap sekarang ini berseberangan dengan pemerintah. Mengapa jalur ini, forum ini tidak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pendekatan tadi? Tidak, termasuk Menteri Polhukam itu kan Islamic scholar juga, yang sangat dekat, ya bagian dari INSI dari Muslim di Indonesia. Ini bisa, dua orang ini sudah, menurut saya itu sudah jembatan yang luar biasa, yang sangat efektif kalau pemerintah menggunakan untuk menghadapi mereka-mereka yang dianggap beroposisi dengan pemerintah itu. Itu menurut saya itu seperti itu ya. Jadi harus lebih mengoptimalisasikan peran dari terutama wakil presiden kita ya Pak. Karena kan sebetulnya itu kan harapan di awal Pak, begitu Bapak Jokowi menunjuk Pak Ma'ruf Amin ya, bahwa ya posisi Islam, kelompok Islam yang ya kita tahulah beberapa tahun terakhir itu selalu penuh dinamika itu tadi ya Pak ya. Akhirnya bisa lebih, mungkin bukan rekonsiliasi lah sifat, tapi bisa lebih itu tadi membangun dialog yang konstruktif dan terbuka gitu ya. Jadi begini Mas Potong, kalau Pak Ma'ruf Amin diangkat menjadi wakil presiden dengan maksud untuk menggalang suara dari komunitas Islam, ini faktanya ya, ini tidak bisa dibantah. Ya mengapa setelah dia duduk di sana tidak dimanfaatkan juga untuk mengambil hati umat Islam yang mendukung dia waktu pemerintah jumlahnya besar. Ini menurut saya ini skenario yang bagus sekali, yang mestinya dilakukan oleh pemerintah sekarang. Jadi setelah dapat suaranya juga merangkul hatinya gitu ya Pak ya. Begitu. Jadi jangan ditinggal dong gitu ya. Setelah diambil suaranya jangan ditinggal gitu ya. Mau berhadapan kan tidak bagus. Oke, terima kasih Pak. Nah selanjutnya itu tadi ya, kita sempat ngobrol-ngobrol di awal ya, tadi kan perbincangan soal FPI atau HTI itu kan biasanya dikaitkan dengan radikalisme Islam gitu Pak ya, atau lebih mungkin bukan terkait lah secara langsung dengan kedua organisasi tersebut, tapi misalnya terorisme yang dikaitkan dengan Islam gitu ya, Islamofobia gitu. Nah, cuma Bapak sendiri dan saya juga ya, saya juga waktu di saat kejadian Christchurch saya berada di tempatnya gitu saat itu, juga menyaksikan sebetulnya ada fenomena lain, dan sebetulnya kan pelakunya kan dari Australia ya Pak ya, warga negara Australia gitu. Bahwa sebetulnya fenomena radikalisme dari kelompok lain dalam hal ini mungkin kita bisa sebut juga agamanya atau dari negaranya, right wing gitu ya, itu juga terjadi gitu Pak. Tapi mungkin gimana Pak? Apa ada perbedaan perlakuan media gitu ya ataupun pemerintah dari negara lain dalam menjikapi kelompok right wing ini Pak, sehingga kok kayaknya lebih terlihat berbahaya banget nih kalau kelompok Islam yang melakukan gitu Pak? Ya sebenarnya begini ya, kalau seseorang mengamati dua hal yang berbeda, tapi hakikatnya mereka adalah membawa akibat yang sama. Seharusnya baik apakah pemerintah, media atau pengamat politik juga melihat hal ini sebagai dua hal yang sama gitu. Jadi perlakuannya seharusnya juga sama. Kalau Islamic tourism dianggap begitu membahayakan, apakah namanya kedamaian, perdamaian, atau coexistence, atau democratization. Sekarang yang terjadi di Barat, katakanlah kita lihat di Amerika pada Trump kemarin itu ya. Bagaimana seorang presiden, maaf ini karena dia sudah tidak ada, jadi kita bisa bicara lebih bebas lagi, bisa ya menggiring orang-orang yang begitu bersikap sangat istilahnya brutal betul. Bahkan bisa berhasil masuk ke Capitol Hill. Salah satu gedung paling penting yang pengamanannya harusnya luar biasa ketat ya Pak ya, bisa diterobos. Dan itu simbol dan pusatnya demokrasi di Amerika. The most powerful country in the world. Terjadi seperti itu.
ini menunjukkan betapa bahwa kelompok-kelompok semacam ini sekarang sudah berkembang begitu luas di Amerika, ya, yang itu akan sangat terus berpengaruh ke Barat. Tetapi sementara ini kita tidak melihat masalah itu diamati atau difokus, bahkan tidak melihat banyak dibicarakan dalam forum politik seperti mereka membicarakan bahayanya Islamic terrorism. Nah, kita ingin mengatakan seperti itu supaya pengamat politik dimanapun harus sadar gitu, bahwa ini adalah fenomena baru yang terus berkembang, ya, dan ini sekarang sudah subur sekali, bahkan sekarang bahkan dengan selamatnya Trump dari impeachment kemarin, itu mereka akan terus mendapatkan angin itu, seolah-olah Capitol Hill ternyata ya tidak bisa berhadapan dengan kami, tidak berani, buktinya tidak Republikan parlementer, mereka tidak berani untuk mengimpeach Trump. Padahal mereka tahu persis siapa di belakang dan siapa orang-orang yang masuk ke Capitol Hill itu. Jadi di sini sekali lagi bahwa kita terutama sebagai umat Islam harus lebih waspada menghadapi ini, dan ini tidak terlalu diangkat di Indonesia, tapi saya ingin kita semua menyadari betapa pentingnya masalah ini, karena kalau tidak kita yang mengangkat ini, kita jangan mengharapkan dari media Barat yang walaupun mereka juga tidak senang, tapi mereka masih melihat sesama orang kulit yang sama, sehingga mereka tidak ada melihat bias ya Pak ya, di biasnya situ ya. Tidak seperti mereka melihat ini adalah Islamic terrorism. Tapi saya juga patut saya sampaikan juga, saya merasa juga agak sedikit positif gitu. Saya beberapa kali diundang untuk Zooming conference atau seminar yang mengangkat tema ini, bahaya the right wing. Jadi sebetulnya mulai ada sih Pak ya kesadaran awareness terhadap bahaya ini ya Pak ya, karena yang saya perhatikan juga pelakunya itu kan cukup banyak juga anak muda ya Pak ya, dan mengkhawatirkan, dan mereka memanfaatkan platform digital dengan sangat maksimal gitu dan ya selama pandemi ini kan kita tergantung sekali dengan platform digital gitu Pak, berarti enable conditionnya itu makin baik gitu untuk mereka berkembang seperti itu. Jadi terima kasih Pak Amin bahwa kita memang harus proporsional ya melihatnya, bahwa ada radikalisme, ada terorisme, ada ekstremisme di kalangan umat Islam, tapi di kelompok lain dalam hal ini right wing yang mungkin lebih ke nasionalis juga sih Pak ya, ultranasionalis itu juga sama juga berkembang dan sama berbahayanya seperti itu ya Pak ya. Ya, saya sempat berdiskusi dengan beberapa security officers dari pemerintah Australia, dari polisi yang bertanggung jawab soal terorisme di New South Wales, atau federal ini. Saya pernah diajak minum kopi 1 bulan yang lalu, dan ini saya angkat pada dia. Pemerintah Australia harus melihat ini sebagai bahaya yang tidak bisa diremehkan, dan media Australia harus juga mengangkat ini ke publik seperti mereka mengangkat betapa seriusnya masalah Islamic terrorism. Harus balance, kalau tidak nanti mereka sendiri yang terlambat, saya bilang gitu. Nanti kalau sudah terorisme Pak Putih ini, right wing ini sudah menjalar bebas, nanti akan lebih besar, lebih susah menghadapinya daripada mereka menghadapi orang-orang Muslim, katakan, karena ini adalah timbul from within. From within itu adalah lebih susah daripada kalau itu bahaya itu datang dari luar. Ini yang harus mereka sadari. Saya sampaikan kepada mereka. Ini home ground ya Pak ya, itu ekstremis ini ya, betul. Bapaknya mungkin ada politisi, tiba-tiba anaknya muncul seperti itu. Itu kan sama dengan Islam kan begitu. Bapaknya orang yang moderat, orang baik, tapi anaknya bisa bahkan ulama misalnya atau anaknya muncul gitu ya. Iya betul. Bahkan dulunya orang baru masuk Islam tiba ke Syria misalnya, kan itu tidak disangka. Yang ini juga sama begitu. Ya, Pak, ya. Bapaknya politisi di Barat, tiba-tiba anak-anaknya terikut ini. Itu sangat mungkin dan bisa terjadi. Saya bilang Oke, terima kasih Pak. Nah ini mungkin saya kembalikan lagi ke atau tadi mungkin saya perlu untuk membuat highlight juga. Jadi bahwa populisme itu di dua sisi ada deh ya Pak ya. Populismenya ada gitu ya, yang dengan mungkin kita bisa sebutnya kanan kali ya gitu, gitu ya, ekstrem kanan gitu dengan agama, tapi juga ada juga gitu ekstrem kanan lain yang sifatnya mungkin lebih nasionalis dan itu berkembang subur di negara-negara Barat seperti itu Pak ya. Dan perlu ada penanganan lebih serius gitu, dan
seperti juga saat untuk penanganan ekstremisme di kalangan Islam, itu kan juga lo harus lihat underlying faktornya ya Pak ya, seperti kemiskinan kah, perasaan teralienasi lah, itu kan yang sering dikemukakan oleh para ahli ya, mereka tersisih dari globalisasi lah seperti itu. Jadi ini luar biasa sih, mungkin homework untuk akademisi untuk mengambil keputusan ya Pak ya, bagaimana untuk benar-benar bisa masuk ke dalam akar masalahnya itu dan menjadi tanggung jawab kita bersama gitu Pak ya. Oke, ini sebagai penutup mau kembali lagi ke Indonesia sedikit ya Pak ya. Nah jadi gini kan, kembali lagi ke pernyataan Pak Menak itu, beliau bilang bahwa Islam itu sebetulnya sebaiknya adalah sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Jadi bukan sebagai tujuan. Nah ini kan juga sebuah debat yang itu susah sekali selesainya Pak ya. Termasuk sebetulnya ini terkait dengan kemarin yang SKB 3 Menteri itu tadi ya, bahwa ya sekolah negeri gitu kan tidak boleh mewajibkan, tapi tidak boleh juga melarang siswanya menggunakan atribut. Di sini memang secara spesifik mungkin jilbab ya, karena kalau laki-laki kan nggak ada atributnya seperti itu. Nah, sementara yang kelompok yang menentang SKB itu menganggap bahwa ya Indonesia itu kan negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa gitu ya, jadi harusnya nggak apa-apa gitu kan, dihimbau gitu atau diminta menggunakan atribut. Ini sepertinya perdebatan ini nggak pernah selesai gitu. Bagaimana menurut Bapak nih Pak? Iya, ini topik yang memang ya sangat timely discuss ya, karena polisi tiba-tiba muncul dalam seperti itu. Menurut saya begini, kita semua sebagai Islam adalah umat mayoritas di Indonesia, dan undang-undang di Indonesia semua dibikin lebih baik diinspirasikan oleh ajaran-ajaran Islam. Satu, yang kedua, Islam juga tetap memberikan toleransi kepada mereka yang minoritas. Toleransi yang diberikan menurut saya sudah cukup, mungkin bahkan orang mengatakan toleransi Islam di Indonesia itu mungkin terbaik daripada di negara-negara lain ya, terhadap kelompok minoritas, maksud saya begitu. Nah, jadi kalau di negara barat pun bahkan menggunakan kerudung untuk orang Islam itu diberikan tempat yang luas seperti itu, sekarang di Indonesia mestinya tidak sebaliknya. Maksud saya jangan justru membawa orang-orang Islam yang tadinya taat seolah-olah dengannya SK 3 Menteri itu bukan berikan ruang kepada orang minoritas untuk bisa menerima ajaran Islam ya. Tetapi jangan sampai orang Islam sendiri kemudian menjauhkan Islam karena peraturan ini gitu. Jadi itu bisa berakibat balik gitu ya. Kita melihatnya bukan bagaimana memberikan ruang kepada non-Muslim, tetapi apakah hak yang diberikan kepada mayoritas oleh mayoritas non-Muslim ini sendiri kemudian dikurangi atau diambil. Jadi ini dua sisi yang berbeda mungkin ya. Misalnya selama ini kita tidak melihat misalnya orang non-Muslim menuntut bahwa hak kami ternyata ditekan dan sebagainya, itu kita tidak mendengar karena di Indonesia sangat demokratis ya. Bahkan terjadi kerjasama yang sangat harmonis gitu. Tetapi sekarang yang merasa justru orang Islam sekarang seolah-olah selalu dikatakan kita seperti ditekan di negara sendiri. Itu yang mestinya kemarin harus dikaji dengan betul sebelum SK 3 Menteri itu dikeluar itu gitu. Sehingga ini nanti saya tidak tahu ke depan dampaknya bagaimana dengan anak-anak yang mengirim ke sekolah negeri. Saya khawatir mereka nanti semua akan lari ke sekolah swasta. Karena di sekolah negeri mereka tidak merasa nyaman akibat ini. Misalnya dia seorang Muslim di sekolah negeri, kemudian diajar oleh seorang wanita Kristen, ya. Dan itu faknya saya tidak jelas apakah dalam fak-fak tertentu saja atau fak apa saja boleh gitu. Karena itu akan dengan mudah disisipkan misi-misi yang mungkin bertentangan dengan Islam, sehingga tidak kerasan dan tidak nyaman, bisa berakibat mereka semua lari ke sekolah swasta. Itu ada kemungkinan besar di situ ya. Oh gitu, oke. Ya. Jadi menurut Bapak memang sekolah negeri harusnya juga mengakomodasi seluruh kelompok masyarakat Indonesia dari berbagai agama, tapi juga tetap juga memberi porsi yang fair gitu untuk kelompok Islamnya sendiri untuk bisa menjalankan keyakinannya, termasuk juga menggunakan atribut-atribut keagamaan seperti itu ya Pak ya. Maaf kalau saya selama ini tidak mengikuti dengan betul bagaimana dengan sistem yang lama itu kelompok-kelompok non-Muslim kalau mereka berada di sekolah pemerintah negeri, apakah mereka
diharuskan juga menggunakan atribut Islam misalnya. Jadi gini Pak, sebetulnya tidak gitu ya. Tapi memang kenapa kemudian SKB ini muncul itu karena ada beberapa kasus siswa non-Muslim itu diharuskan menggunakan gitu. Karena terutama mungkin di daerah yang mayoritasnya Muslim ya Pak, ya, seperti ya Sumatera Barat gitu ya. Seperti itu. Kalau Aceh sih beda lah, karena kan memang mereka sudah punya peraturannya sendiri kan sebagai berdasarkan syariah gitu. Tapi ini pun sebenarnya terjadi di wilayah-wilayah yang populasi muslimnya menjadi minoritas Pak, seperti di NTT. Mereka disuruh melepas hijabnya gitu. Nah ini kan sebetulnya alarming trend lah gitu ya. Jadi siswa tersebut jadi nggak punya kebebasan untuk bisa mengambil keputusan sesuai agamanya. Kemudian inilah yang muncul. Tapi memang akhirnya dikritisi karena kok menghimbau pun gitu ya untuk yang sesama Muslim kok nggak boleh juga gitu, dianggap terlalu membatasi akhirnya SKB 3 Menteri itu. Padahal tadi Pak Amin bilang ya sebetulnya misalnya ke kelompok Islam ya seharusnya mendapat kebebasan dan kenyamanan juga untuk bisa mempraktikkan agamanya seperti itu gitu Pak. Jadi memang ya intinya untuk hal seperti ini harus dikaji lebih hati-hati ya Pak ya sebelum satu kebijakan itu keluar ya Pak ya, memperhatikan histori dan kemudian dinamika inilah politik atau kebangsaan dan keislaman kita ya Pak sebagai itu dua hal yang harus berdampingan dan sejalan dengan baik antara tadi itu kebangsaan dan keagamaan itu. Kita sangat sebagai mayoritas kita memang merasa berkewajiban untuk tidak menekan kepada yang minoritas. Karena itu kalau itu kita lakukan itu bertentangan dengan ajaran Islam sendiri. Tapi yang sebaliknya juga jangan sampai golongan minoritas menuntut terlalu berlebihan ya, sehingga itu juga bertentangan dengan hak mereka begitu. Karena kita orang Islam di Barat, kita kan juga memfungsikan diri sebagai minoritas ya. Kita sangat berterima kasih kepada peraturan pemerintah Australia yang membebaskan menggunakan misalnya pakaian uniform apa saja. Sementara Indonesia ini menurut saya terlalu mementingkan uniformity. Misalnya kalau satu sekolah ini pakai kerudung, 100% harus pakai kerudung semua. Kalau tidak pakai kerudung, harus semua tidak pakai kerudung. Seolah-olah kayak gitu ya, atau tidak pakai hijab istilahnya. Dan ini menurut saya juga tidak pas karena itu berarti melanggar hak asasi tiap warga negara. Bagaimana saya sebagai seorang Muslim harus tidak boleh pakai hijab, atau bagaimana saya sebagai non muslim harus pakai hijab. Nah, itu kan itu bertentangan dengan ajaran agama masing-masing, ya kan? Kan Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. The way you act is your own religion, the way my act is with my own religion. Itu harus dijunjung tinggi di alam Indonesia yang demokrasi itu. Terima kasih banyak Pak Amin, Pak Dr. Amin Hadi atas bincang-bincang yang sangat menyenangkan ini Pak. Berdiskusi banyak dengan seorang pemuka agama Islam asal Indonesia, tapi juga yang menyumbangkan banyak kontribusi untuk umat Islam secara lebih luas ya Pak ya di Australia ini, dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Pak, tetap menginspirasi, tetap mendukung semangat beragama sekaligus semangat keberagamaan ya Pak ya. Dan juga tetap memantau nih situasi di tanah air nih Pak ya. Dan kita tetap juga di sini kita tetap membawa citra Indonesia di Australia ini yang saya ingin saya sampaikan juga dengan kalangan Government of Australia. Saya ini banyak terlibat mereka, dan saya dianggap mewakili wacana pemerintahan orang Indonesia. Itu yang barangkali masyarakat kita mungkin tidak tahu ke sana gitu ya. Jadi Islam Indonesia lebih representatif ya Pak ya di Australia dan mungkin juga di negara-negara lain di dunia. Demikian tadi perbincangan saya dengan Dr. Amin Hadi, seorang pemuka agama Islam di Australia yang bermukim di Sydney. Kami tadi berbincang tentang banyak hal, tentang populisme Islam, tentang bagaimana Islam sebagai aspirasi dan inspirasi, sekaligus juga diskusi tentang Islam Nusantara, dan kemudian juga bagaimana seharusnya kita menyikapi tentang fenomena radikalisasi yang terjadi di tempat lain, seperti misalnya yang terjadi di negara-negara barat dengan ekstrem kanannya. Demikian, semoga perbincangan kami ini bermanfaat bagi pendengar podcast saya ini, dan terus simak Amalia Podcast serta subscribe untuk mendapatkan update episode baru dan menarik lainnya. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.